Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi dan manfaat dari tumbuhan lumut. Berdasarkan bentuk susunan tubuh atau morfologi dan perkembangan gametangium serta sporogoniumnya, lumut dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Kita bahas kelompok kelas yang pertama, yaitu Bryopsida atau dikenal juga dengan Musci atau lebih dikenal lagi dengan lumut daun. Dalam kelompok tumbuhan lumut atau Bryophyta, lumut daun merupakan kelompok terbesar dan paling bervariasi. Struktur tubuh lumut daun sudah terdiri atas organ-organ yang menyerupai akar, batang, dan daun. Organ yang menyerupai akar disebut dengan rizoid. Di atas rizoid tumbuh organ serupa batang yang tingginya tidak lebih dari 15 cm. Batang lumut ini batangnya ditutupi oleh daun-daun kecil yang tersusun dengan pola spiral mengelilingi batang. Walaupun tidak memiliki jaringan pengangkut, beberapa jenis lumut daun memiliki semacam pembuluh yang mengedarkan air dan zat-zat makanan ke seluruh tubuh lumut. Tubuhan lumut yang biasa kita lihat sehari-hari ini berada pada fase gametofit. Struktur sporofitnya berupa batang yang menempel pada gametofit dengan sebuah sporangium pada ujung batangnya. Pada beberapa jenis lumut daun, di mulut sporangium ini, di bagian ujung sporangiumnya atau kotak spora, di bagian ujungnya ini terdapat tudung atau disebut dengan kaliptra. Nah, di bawah tudung ini tadi tudungnya, ini terdapat operkulum. Yang tengahnya ini operkulum. Operkulum ini berfungsi sebagai tutup. Operkulum dapat membuka dan menutup karena diatur oleh gigi peristom ya, oleh peristom. Peristom itu ini dia, yang bagian ujung-ujungnya ini. Nah, peristom ini tersusun oleh struktur seperti gigi-gigi ini yang mengelilingi operkulum. Peristomnya mengelilingi ini operkulumnya yang di tengah. Lumut daun dapat dijumpai di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan lembab. Lumut tersebut dapat tumbuh di antara rumput-rumput, di atas batu-batu cadas, pada batang dan cabang pohon, di rawa-rawa, di kolam atau danau, tetapi jarang di dalam air. Meskipun sebagian besar lumut daun tumbuh di tempat-tempat lembab, ada beberapa jenis yang tumbuh di tempat-tempat kering. Beberapa jenis lumut daun tahan terhadap kekeringan selama berbulan-bulan. Contohnya Sphagnum. Kelompok lumut yang kedua adalah Hepaticopsida atau dikenal juga dengan lumut hati. Lumut hati merupakan tumbuhan kecil dengan tinggi tidak lebih dari 1,5 cm dari permukaan tanah. Disebut lumut hati karena tubuhnya berupa struktur lembaran seperti lobus ya, jadi terlihat seperti hati manusia, makanya disebut juga dengan lumut hati. Hati memiliki anggota yang hidup di hutan hujan tropis dan tempat-tempat lembab lainnya di seluruh dunia, termasuk di daerah kutub. Lumut hati tumbuh di palung sungai, di batang pohon, dinding lembab, tanah, serta bebatuan. Reproduksi lumut hati dapat berlangsung secara seksual dan aseksual. Nah, kalau dia secara seksual, reproduksinya dilakukan dengan persatuan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantannya disebut juga dengan arke, yang jantan antheridium, yang ini ya, ini jantan antheridium. Sementara yang betina disebut juga dengan archegonium. Jadi kalau reproduksi seksualnya peleburan antara archegonium dan antheridium. Nah, untuk reproduksi aseksualnya ini dapat dilakukan dengan cara fragmentasi. Bisa juga dengan cara pembentukan tunas, yang tunasnya ini dibentuk di dalam
kuncup tunas atau mangkuk tunas atau disebut juga dengan gemakap. Selain di gemakap, tunas juga dapat tumbuh pada ujung tubuhnya. Dapat dilihat dengan jelas ya pada gambar berikut. Di sini ada lumut hati. Ini dia lumut hatinya. Kemudian ini ada gemakapnya ya, mangkuk-mangkuk tunasnya. Selanjutnya ini ada alat reproduksi seksualnya. Yang ini archegonium atau alat reproduksi betinanya. Yang ini antheridium, alat reproduksi jantannya. Yang ketiga adalah kelas Anteroceropsida atau dikenal juga dengan lumut tanduk. Lumut ini disebut lumut tanduk karena memiliki generasi sporopit yang menyerupai tanduk. Bisa dilihat ya, ini menyerupai tanduk dengan panjang 0,5 sampai 12 cm. Generasi sporopit tersebut tumbuh pada gametofitnya. Gametofit lumut tanduk mirip dengan lumut hati, yaitu berupa talus, berbentuk lembaran berwarna hijau, dengan lebar 1-2 cm. Nah, yang di bawah ini gametofit dari lumut tanduknya ya. Yang di atasnya ini sporofitnya. Di bagian ujung-ujung lumut tanduk ini terdapat spora. Kita lanjutkan dengan membahas peranan lumut dalam kehidupan. Nah, peranan lumut yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah lumut daun atau muski. Nah, peranan pertama di sini lumut sebagai tumbuhan perintis. Maksudnya di sini adalah karena tumbuhan lumut dapat menghancurkan batu-batuan menjadi tanah yang dapat digunakan sebagai tempat tumbuh bagi tumbuhan yang lainnya. Kemudian yang kedua, menahan erosi, mengurangi bahaya banjir, menyerap dan menyediakan air di musim kemarau, serta sebagai bahan pembalut atau bahan pengganti kapas ya untuk pembalut. Ini lumut yang digunakan dari jenis Sphagnum. Nah, untuk hepatopita atau lumut hati, ini peranannya dapat digunakan sebagai obat penyakit hati atau obat hepatitis ya, untuk mengobati radang hati. Sementara untuk lumut tanduk ini sama halnya seperti lumut daun. Ini dapat digunakan sebagai tumbuhan perintis untuk menahan erosi, mengurangi bahaya banjir, dan menyerap serta menyediakan air di musim kemarau. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.